Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sidang Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia dengan agenda pembacaan kesimpulan akan segera dimulai. Sebelum itu, saya akan membacakan tata tertib persidangan, mohon untuk dicermati. Yang pertama, untuk menyesuaikan username dengan format yang sudah tertera di layar. Yang kedua, wajib menyalakan kamera selama persidangan berlangsung. Yang ketiga, mengenakan pakaian yang rapi dan sopan. Yang keempat, dilarang membawa peralatan demonstrasi ke dalam ruang sidang elektronik. Yang kelima, dilarang makan dan minum di dalam ruang sidang elektronik selama persidangan berlangsung. Yang keenam, dilarang merekam jalannya persidangan kecuali bagi pihak yang telah mendapatkan izin dari Ketua MMUI. Dan yang ketujuh, dilarang melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan dan dapat merendahkan kehormatan serta martabat hakim MMUI serta kewibawaan MMUI. Baik, saya serahkan kepada majelis hakim untuk segera dimulai. Kepada yang mulia dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Panitera. Sebelum sidang dimulai, majelis hakim kembali mengingatkan kepada para pihak dan pengunjung sidang untuk mentaati tata tertib persidangan. Bagi pengunjung yang hendak mengikuti persidangan, harus lebih dahulu meminta persetujuan ya. Dan jika ada yang melanggar, mohon Panitera untuk mengeluarkan dari ruang persidangan. Baiklah, sidang akan segera saya mulai. Sidang Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia yang memeriksa dan mengadili sengketa administrasi dengan nomor register 1 garing sengketa administrasi garing 8 garing 2021 garing MMUI dalam perkara penyelesaian sengketa administrasi antara anggota IKMUI terhadap lembaga tingkat universitas dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baiklah, apakah termohon dan pemohon hadir? Hadir yang mulia. Siap, hadir yang mulia. Baiklah, agenda sidang hari ini adalah pembacaan kesimpulan ya. Untuk pembacaan kesimpulan, apakah akan dibacakan ataukah dianggap dibacakan? Kalau dianggap dibacakan, nanti berkasnya bisa diberikan kepada panitera untuk selanjutnya dibaca oleh hakim tersendiri, seperti itu. Maksudnya, jadi kita cuma ngasih terus udah gitu yang mulia? Iya, bisa seperti itu untuk kesimpulan. Jadi tidak usah dibaca. Jadi udah. Kalau mau baca juga boleh, terserah. Bentar. Ya, saya kembalikan ke majelis hakim dulu deh kalau gitu. Tidak, kalau begitu untuk dari pemohon sama mohon. Sebentar, Ketua Sidang. Ya, silakan. Ini pemohon sama termohon, kalau mau baca, silakan ya. Itu hanya menawarkan, jadi tidak melarang. Kalau mau tetap dibaca boleh, tapi kalau mau dikirim saja juga terserah. Gitu. Yang mulia hakim, setelah saya menimbang berbagai hal, saya pribadi lebih prefer dikirim ke majelis hakim yang mulia. Nanti biar hakim yang baca seperti itu. Baik, jangan dibacakan ya untuk termohon. Untuk pemohon bagaimana? Saya juga yang mulia. Saya serahkan kepada hakim saja. Dan saya sudah memberikan juga kepada panitera. Oh, baiklah, berarti kedua belah pihak menganggap telah dibacakan ya. Baiklah, karena dari para pihak, baik pemohon maupun termohon, kesimpulannya telah dianggap telah dibacakan. Baiklah, silakan hakim. Pemohon kirim dulu surat kesimpulannya. Kalau memang sudah yang mulia dianggap dibacakan. Sudah yang mulia, sudah diserahkan kepada panitera yang mulia. Enggak, ini termohon. Oh, mohon maaf yang mulia. Dikirim dulu. Kita tunggu dulu kalau gitu. Panitera jika sudah dikirim bisa langsung diberitahukan ya. Sudah saya kirim yang mulia. Saya baru kirim ke panitera. Baik, sudah diterima ya dari majelis hakim juga. Baiklah, karena sudah diterima kesimpulan dari pemohon dan termohon dianggap telah dibacakan. Baik, ya keduanya. Baik, untuk agenda sidang berikutnya adalah pembacaan putusan dari hakim mengusulkan tanggal 8. Apakah ada yang keberatan dari para pihak? Tanggal 8 itu hari apa ya yang mulia? Bentar, cek kalender bentar. Kalender mana bentar? Oh, ini. Hari 8, tanggal 8 hari Rabu yang mulia. Hari Rabu, bagaimana?
Saya rasa yang mulia hakim mungkin yang mulia biar nggak terburu-buru. Ini kan kata berdasarkan keterangan yang mulia hakim kan sampai tanggal 10 ya. Hari tanggal 10 pun saya nggak masalah. Yang penting yang mulia hakim optimal membaca dan menonton semua yang ada. Maksudnya dari barang bukti, pemohon, termohon segala macam gitu. Jadi karena saya rasa ini udah kuliah yang mulia hakim ya, makanya yang mulia hakim juga sibuk dengan perkuliahan mengikuti semester akhir. Takut jatuh jadi yang mulia hakim saran saya tanggal 10 nggak apa-apa gitu. Kalau dari majelis hakim memang sudah berdiskusi itu tanggal 8 untuk pembacaannya, dan itu kami pastikan kami sudah seoptimal mungkin untuk membaca semuanya. Oke, kalau yang mulia udah megang optimal, saya setuju begitu yang menjadi tanggal 8. Baiklah, untuk pemohon bagaimana? Ya, baik yang mulia. Kalau dari saya yang mulia, tentunya saya mengharapkan jikalau dapat diputuskan secepat-cepatnya yang mulia, menimbang juga dari yang mulia bisa memahami bagaimana keadaan saya juga yang mulia, dari mulai berjalannya dimulai perkara hingga sampai saat ini yang mulia. Tapi jikalau dari yang mulia menimbang bahwa agar bisa optimal dalam membuat keputusan yang seadil-adilnya, maka saya menyerahkan kepada yang mulia untuk tanggal 8 yang mulia. Baik, dari kedua belah pihak sudah menyerahkan ya ke majelis hakim, dan majelis hakim sudah memilih untuk tanggal 8. Jadi tidak ada masalah ya untuk tanggal 8 sidang dengan agenda putusan ya. Begitu ya para pihak? Baik, Ya. yang mulia. Ya, siap yang mulia. Baiklah, pemberitahuan ini tanggal 8 bulan September merupakan dengan agenda pembacaan putusan sekaligus panggilan yang sah kepada para pihak ya untuk menghadiri persidangan. Baik, dengan ini sidang ditutup. Terima kasih yang mulia hakim, sehat selalu, pemohon termohon semuanya. Terima kasih yang mulia hakim. Sebelumnya yang mulia hakim izin bertanya yang mulia, apakah untuk terkait dengan kesimpulan tersebut dapat dibacakah oleh kami para pihak, misalnya dari surat kesimpulan saya bisa dibaca oleh termohon dan juga dari surat kesimpulan termohon bisa dijawab oleh pemohon.